Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom juga semua teman-teman Spark ataupun yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita sekarang mau ambil waktu teduh kita sejenak teman-teman. Kita mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang menyertai kita selama seminggu ini baru kita bisa bertemu lagi di tempat ini teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan oleh setiap pujian Bapa, bahwa kasih-Mu yang begitu dalam Bapa pada setiap kami. Kami mau terus nyatakan Bapa bahwa Engkau yang memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian menyatakan dalamnya kasih-Mu Bapa.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Sebentar kami ingin melakukan ibadah Tuhan. Berkatilah ibadah ini daripada awal sampai pada akhirnya Tuhan. Bimbinglah dan pimpinlah kami dalam ibadah kami hari ini. Berkatilah kata yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkatilah kami semua Tuhan. Dalam nama kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Sekarang kita mau lihat kanan kiri depan belakang. Kasih senyum yang terbaik buat semua teman-teman kita. Gak usah keluar dari bangku, kita tetap social distancing. Tapi mau kita terus nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kita mau angkat pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. beribadah bersama. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari silakan duduk teman-teman semua.
kita menyatakan pujian bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami, Tuhan. Engkau adalah pusat dari kehidupan kami. Bahkan bagi gereja kami, bagi kehidupan kami, Tuhan, di tengah-tengah perkuliahan, bekerja, Tuhan, biarlah kami mau jadikan Engkau pusat kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, Tuhan. From beginning to
the center of my truth. Jesus at the center of my truth. Biar setiap lutut berlutut, every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus, 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 oh Jesus, 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 nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. You're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami ada di rumah Tuhan, kami tahu bahwa ini bagian yang Kau rencanakan bagi kami, agar di dalam seluruh persoalan kehidupan kami menemukan jawaban dan jalan Tuhan. Karena ada firman-Mu yang akan menyatakan kesalahan-kesalahan kami, ada firman-Mu yang akan memperbaiki kelakuan kami, ada firman-Mu yang akan mengantar kami kepada kebenaran, dan ada firman-Mu yang akan menentukan kami untuk dapat meraih setiap janji Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau adalah firman yang hidup, ya Yesus Kristus. Sapalah kami dengan firman-Mu yang berkuasa, yang dapat memperbaharui seluruh kehidupan kami. Kuasai kami hari ini. Tolonglah hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Tuhanlah yang memampukan, agar firman ini dapat kami terima dengan baik, dan firman ini akan menjadi sukacita bagi kami untuk melakukannya di dalam keseharian. Terpujilah nama-Mu, karena hidup kami sesungguhnya untuk mempermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
berdoa. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Mari kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Hari ini yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 15 sampai 16. Kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 15 sampai 16. Tidak ada yang memerlukan Alkitab fisik, silakan ambil teman. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan menunggu semua sudah membuka Alkitab. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 15 sampai 16. Semua sudah buka Alkitab. Mari kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Berbahagia kita semua yang menyukai firman-Nya dan percaya akan firman-Nya, serta bertekad untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Masa pandemi ini menggoncang dunia. Seluruh kehidupan kita terimbas. Dunia dan kita semua dibuat terkejut, panik, dan kewalahan menghadapinya. Ada banyak yang terpapar COVID. Ada banyak yang meninggal dunia, yang menjadi korban, dan tidak pandang bulu, tua, muda. Bukan saja orang yang biasa atau sederhana, tetapi para pemimpin negara, politikus, dokter, tenaga medis, bisnismen, artis, olahragawan, bahkan pendeta atau rohaniawan sekalipun tidak luput dari virus ini. Semua bidang kehidupan kita terdampak. Nah, jika kita mencermati pandemi COVID-19, wajar kalau muncul berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Namun, ada perbedaan antara kekhawatiran dan ketakutan. Ketakutan adalah rasa takut menghadapi suatu objek yang benar-benar di hadapan kita. Misalnya nih, kita takut kalau ketemu dengan ular, ntar digigit. Atau kita takut kalau ketemu dengan orang yang ingin berbuat jahat dengan kita. Sedangkan kekhawatiran adalah perasaan takut terhadap suatu objek yang belum pasti ada di hadapan kita. Kalau kita mengikuti di masa-masa pandemi ini, virus ini suka dibilang virus yang tidak ketahuan di mana, tapi tiba-tiba hadir dan kita terpapar. Biasanya kalau kita dalam situasi khawatir, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana jika saya terkena virus? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika saya
saya harus berhenti untuk kuliah? Bagaimana kalau saya kemudian tidak bisa masuk ke universitas yang seharusnya saya inginkan? Bagaimana kalau tidak ada pembiayaan sama sekali? Atau bagaimana kalau di rumah kami tidak ada persediaan makan? Ini yang tadi, kekhawatiran. Belum tentu. Khawatir karena objek-objek yang belum tentu ada, tapi sudah menguasai pikiran kita. Seorang penulis mengatakan, Corrie ten Boom, kekhawatiran adalah seperti kursi goyang yang terus bergerak tetapi tidak pergi kemana-mana, namun menghabiskan tenaga kita. Benar nggak? Siapa yang pernah duduk di kursi goyang? Ya, biasa kursi goyang nggak ada yang duduk di kursi goyang dan diam, nggak ada. Kursi goyang dan kita akan kemudian menggoyangkan diri kita, ya, gitu. Dia akan kemana-mana, tetap di situ terus, tapi menghabiskan energi kita karena kita mengeluarkan tenaga untuk menggoyangkan. Kekhawatiran kalau tidak dikelola dengan baik dapat melumpuhkan kehidupan manusia. Kekhawatiran atau ketakutan bisa memberikan pengalaman yang tidak nyaman dalam hidup kita, membuat kita murung, bahkan kehilangan sukacita. Kekhawatiran bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada kita yang menyebut diri kita orang-orang percaya. Sebagai orang Kristen, selama kita hidup di dalam dunia, maka kita masih harus terus berjuang dan bergumul dengan kekhawatiran dan juga ketakutan. Nah, dalam perikop yang kita baca hari ini, kita akan belajar dari seorang janda di Sarfat bagaimana menang atas kekhawatiran. Dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Janda di Sarfat ini berada di tengah situasi yang begitu genting karena ada kelaparan yang melanda disebabkan oleh kekeringan yang panjang. Tidak ada hujan yang turun. Dan pada saat itu seorang janda ini hanya memiliki segenggam tepung dan minyak di buli-buli, dan itu hanya itu yang dia miliki. Antara hidup dan mati, kemudian janda Sarfat memilih untuk percaya kepada janji Tuhan yang bukan Tuhannya sebenarnya yang dia percaya atau dia yakini, karena dia bukan orang Israel, tetapi dia percaya kepada Tuhan yang dimiliki oleh Elia. Si janda itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau menurut hitung-hitungan manusia akan mengakibatkan dia dan anaknya mati lebih cepat. Baik ketika dia memberikan kepada Elia, ketika Elia meminta, begitu juga ketika dia tidak memberikan kepada Elia. Sama, endingnya pasti mati, karena tidak ada lagi persediaan. Tetapi dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Nabi Elia hanya mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan, pulanglah dan kerjakan, berikanlah segenggam tepung, buatkan roti dengan minyak yang tersisa di buli-buli yang ada padamu, maka engkau dan anakmu akan dipelihara oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Maka di ayat yang tadi sudah kita baca, bahwa seorang janda ini terselamatkan
dari masa yang berlimpah. Apa yang perlu kita lakukan ketika ada kekhawatiran dan ketakutan? Melangkahlah keluar. Jangan berdiam diri di tempat. Janda ini melangkahkan kaki dengan pasti untuk pulang dan membuatkan roti yang tersisa padanya. Dan kemudian dia menyerahkannya kepada Elia. Tepung dalam ditempayannya dan minyak di buli-bulinya akhirnya tidak pernah habis sampai masa kering selesai. Hujan sudah datang, kemudian hal ini pun berhenti karena sudah mulai ada masa untuk menanam dan kemudian mereka. Artinya percaya kita kepada Tuhan seharusnya menghilangkan segala kekhawatiran kita. Kekhawatiran terhadap apa yang belum atau mungkin tidak akan terjadi namun sudah ada dalam bayangan dan pikiran kita. Dan melalui kisah ini mengingatkan bahwa setiap kita memiliki ketakutan dan kekhawatiran masing-masing terhadap sesuatu atau apapun itu. Satu-satunya cara agar terbebas dari hal itu adalah melangkah keluar dari sana. Tinggalkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Tinggalkan pikiran yang salah yang sering muncul di dalam benak kita untuk berdalih. Tetapi mulailah berpegang pada janji firman. Janganlah selalu berdalih memakai segala keadaan yang ada di sekeliling kita, membuat kehidupan kita semakin terpuruk dan mengalami kehancuran. Tetapi mulailah tidak saja melangkah, tapi berpeganglah kepada firman Tuhan di dalam janji-janjinya. Karena Tuhan yang berjanji itu akan senantiasa bertindak sesuai dengan firman. Jika pertama dia bertindak memelihara Elia, ketika Elia mengatakan kepada Ahab bahwa saya katakan tidak akan turun hujan, maka tidak akan hujan. Sampai saya katakan akan turun hujan, maka kemudian terjadilah kekeringan. Tapi Tuhan mengatakan pergilah ke sungai Gerit. Di sana engkau akan minum dari sungai itu, tapi aku akan menyediakan makanan bagimu melalui burung gagak yang akan mengantarkan makanan itu kepadamu setiap hari. Sampai kemudian sungai itu hampir kering. Dan akhirnya Tuhan menyuruh Elia pergi ke seorang janda Sarfat yang bahkan tidak memiliki apa-apa yang seharusnya dibagi kepada Elia. Tapi itu cukup. Artinya bukan tepungnya, bukan minyaknya, tetapi janji dan perkataan Tuhanlah yang harusnya kita percaya. Bukan kepada tepung, bukan kepada minyak yang tersisa. Karena Allah akan menyediakan apa yang kita perlukan. Saya coba mengutip 4 langkah praktis yang dikatakan oleh seorang penulis sekaligus pendeta, Max Lucado. Bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran dan ketakutan kita. Dia memakai akronim dalam bahasa Inggris CALM, apa tuh? Calm, ya. Tenang. C, dia mengatakan itu adalah celebrate, merayakan. Apa yang harus kita rayakan di situasi seperti ini? Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak tahu bagaimana nanti pekerjaan kita. Banyak sekarang yang pemutusan hubungan kerja itu hanya melalui email saja. Di akhir bulan kemudian menerima email dan mengatakan bahwa Anda tidak lagi bekerja di perusahaan kami. Bagaimana kita harus bersyukur? Bagaimana kita bersyukur dengan pekerjaan orang tua yang kemudian mengalami masalah? Dan bagaimana kita harus meneruskan semua tugas pokok kita, baik itu sebagai pelajar dan mahasiswa. Apa yang harus disyukuri? Tapi ada banyak ternyata yang bisa disyukuri. Ingatlah bahwa situasi yang sedang kita alami ini adalah di luar kontrol kita.
Sehingga tidak patut bagi kita untuk mencari siapa yang salah, siapa penyebabnya, dan saling menyalahkan bukan saja kepada pemerintah, bukan saja kepada lingkungan, bukan saja kepada dunia, bukan saja kepada pengelola, bukan juga kepada orang tua kita, dan bukan juga kepada diri kita. Tapi di dalam situasi yang bukan menjadi kontrol kita, maka hanya satulah cara yang kita perlu lakukan adalah ingat akan Allah kita. Dan Allah kita menjadi sumber sukacita kita. Untuk itulah kita patut bergembira, karena Dia akan senantiasa menolong dan mendampingi. Dikatakan dalam firman Tuhan, ada hal yang tidak dapat disangkal oleh Kristus atau Allah kita, yaitu kesetiaan. Jika kita sering tidak setia, maka Allah sekali-kali Dia tidak dapat menyangkali dirinya, karena Dia harus setia kepada kita. Peganglah janji. Maka untuk itulah kita dapat bersyukur. Saat ini bersyukurlah untuk keluarga yang ada di tengah-tengah kita. Bersyukurlah untuk orang tua yang ada bersama. Bersyukurlah untuk persekutuan yang masih bisa berjalan seperti ini. Bersyukurlah untuk keadaan negara kita, walaupun ada orang yang begitu pesimis melihat grafik ekonomi yang ada, tapi bersyukur bahwa negara kita tidak chaos. Bersyukur masih ada pemerintah yang mencoba untuk mencarikan segala cara untuk menyelesaikan pandemi ini. Dan bersyukur buat kita masyarakat. Kalau ada yang tidak menginginkan kebaikan dalam bangsa ini, tapi masih lebih banyak yang ingin bangsa ini tetap eksis dan maju, maka bersyukurlah untuk hal itu. Dan terlebih bersyukurlah untuk dirimu yang ada hari ini, yang sehat, yang masih bisa berjalan. Tidak peduli kita punya uang di kantong atau tidak, walaupun mungkin hanya ongkos untuk pulang saja, tapi bersyukur karena engkau masih bisa menikmati hidup ini dengan baik dan hari ini. A. Huruf A adalah ask God for help. Allah senantiasa menunggu kita. Dia ingin kita datang dan bertanya dan meminta pertolongannya. Elia adalah nabinya, tapi Elia tidak ingin berjalan sendiri. Sekali-kali dia tidak mengandalkan apa yang dia miliki sebagai seorang nabi yang bisa mengatakan satu hal yang besar dan membuat itu terjadi. Kenapa Elia harus kelaparan juga, harus merasa kekurangan air juga? Padahal dia nabi yang mungkin saja dia bisa mengatakan, untuk air dan makanan buat saya harus selalu ada. Tapi dia tidak melakukan itu karena dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia datang dan bergantung kepada Tuhannya yang memberi firman, mengarahkan dia kepada kehidupan yang sesungguhnya. Jangan pernah bergantung kepada manusia, baik itu diri kita sendiri, begitu juga orang yang ada di sekeliling kita. Tapi bergantunglah kepada Tuhan. Maka sebesar apapun persoalannya, maka kita bisa melewatinya dengan baik, karena ada kuasa dan kekuatan yang besar yang tersedia senantiasa menopang, yaitu Tuhan dengan pertolongan. L. Leave your concern to God. Ketika kita sudah berdoa dan minta tolong kepada Tuhan, itu berarti kita sudah menyerahkan semuanya kepadanya. Maka percayalah, jangan pernah ragu. Belajarlah untuk sepenuhnya percaya kepada apa yang telah kita serahkan kepada Tuhan, karena Dia sanggup mengerjakannya dengan baik buat kita. Dan nantikanlah dengan tekun apa yang akan dikerjakan. Maka itu akan membuat kita berbahagia. M.
meditate in all good things. Setelah seluruhnya kita serahkan kepada Tuhan, maka mulailah memikirkan segala sesuatu yang baik. Dari mana hal itu? Dari janji-janji-Nya, dari firman. Pikirkanlah itu dengan baik. Isilah pemikiran kita. Saya tidak ingin mengatakan positif, karena kebenaranlah yang memunculkan pemikiran positif itu. Maka pikirkanlah kebenaran itu. Maka engkau akan positif berpikir. Engkau akan positif melihat segala situasi yang ada di sekeliling. Engkau akan positif merespon, bereaksi apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Engkau juga akan positif dengan dirimu. Seperti apapun dirimu sebelumnya. Tapi mulailah memikirkan kebenaran, membuat kita memikirkan diri kita dengan baik. Pikiran yang penuh dengan kekhawatiran tidak akan pernah menolong kita. Dia akan terus mendorong kita kepada kesusahan dan ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Dan tanpa sadar, kita sudah masuk ke jurang yang dalam, di mana kita tidak sanggup berdiri tegak. Allah senantiasa mengulurkan tangannya untuk mengajak kita berdiri. Tapi kadang-kadang perasaan kita yang tidak sanggup untuk meraih kembali tangannya untuk dapat berdiri. Maka jangan sampai ada di situasi itu. Ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia akan menolong kita di masa-masa sesulit apapun. Dia juga akan menjadikan setiap situasi menjadi kesempatan agar hidup kita sebagai pengikutnya berubah dan iman kita bertumbuh dengan baik. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi ya, Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Peganglah firman ini dan rasakanlah hari demi hari, karena janji ini buat saya dan saudara. Janji ini sudah menjadi bagian kita ketika kita percaya kepadanya, ketika kita mengaku Yesus sebagai juru selamat kita, yang akan menolong kita hari demi hari. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas Dia kasih setia. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, kami masih melihat dan merasakan tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Engkau tidak membiarkan kami. Maka kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Bahkan rasa percaya kami ingin nyatakan melalui kegembiraan kami, rasa bersyukur kami kepada Tuhan dalam situasi-situasi sulit ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa hanya Engkau Tuhan yang patut kami andalkan. Dan kepadamu lah harusnya kami datang. Sehingga tidak saja kami mendapat pertolongan daripadamu, tapi juga kami tidak melakukan dosa. Karena ketika kami mulai menyalahkan satu dengan yang lain, kami menyalahkan keadaan-keadaan kami menyalahkan apa yang sedang terjadi, maka kami sedang menyatakan untuk tidak percaya kepada janji-Mu. Kami sedang menyangkali
kasih setiamu dan pemeliharaanmu yang kau nyatakan bagi kami hari demi hari. Maka biarlah apa yang ada pada kami ingin serahkan kepada Tuhan, karena Engkau dapat memberkatinya dan menolong seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus menolong kami, agar kami belajar terus percaya kepadamu. Engkau menolong orang-orang muda yang ada hari ini, seluruh kehidupan mereka, bahkan di masa-masa yang akan datang. Hamba yakin dan percaya bahwa Allah akan berkarya, dan ini bukan hanya ungkapan semata, tapi ini adalah kenyataan yang dapat kami alami hari demi hari. Lihatlah setiap anak muda yang belajar percaya kepadamu dan menyerahkan seluruh persoalan hidup mereka. Maka Tuhan, biarlah Engkau menegakkan kepala mereka agar mereka bisa melihat masa depan mereka dengan baik, karena mereka percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dan ucapan syukur atas firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Berikutnya kita akan melakukan doa syafaat yang dipimpin oleh Carlos dan juga Angelita. Mari teman-teman semua, sebelum mulai doa syafaat, kita siapkan nanti dan kita sampaikan doa. Amin. Benar surga, selamat pagi. Pada hari ini kami bersyukur Bapa karena kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan dan juga mendengarkan firman-Mu Bapa. Pada saat ini kami ingin berdoa Bapa kepada bangsa dan negara kami dan di dunia Bapa, serta pemerintahan Bapak seperti Presiden, para Menteri dan juga Pak Polri dan TNI Bapak yang dimana di dalam mengambil segala keputusan atau kebijakan yang diambil Bapak, dan Engkau turut bekerja Bapak di dalam mereka yang dimana mengambil segala keputusan yang diambil, dan Engkau memberikanlah mereka hikmat juga kebijaksanaan-Mu Bapak, agar mereka semua dapat mengambil keputusan yang baik Bapak, sehingga kami semua dapat melewati masa pandemi ini dengan baik Bapak. Dan kami ingin berdoa juga Bapak kepada para medis Bapak dan para dokter yang dimana yang menangani pasien COVID-19 ini. Kami mohon Bapak, berikanlah mereka kesehatan dan berikanlah mereka kesabaran Bapak yang dimana dalam menangani pasien COVID-19 ini, agar mereka dapat menangani pasien COVID-19 ini dengan baik juga Bapak. Dan kepada pasien yang terkena COVID-19 dan juga pasien yang sedang melakukan pemulihan juga Bapak, Engkau berikanlah kesehatan dan berikanlah imun yang baik juga Bapak, dan juga berikanlah kesabaran pada mereka dalam menghadapi situasi ini juga Bapak. Dan juga semoga juga Bapak angka yang terkena COVID-19 ini Anda bermanfaat Bapak di negara kami, yaitu negara Indonesia ini Bapak. Dan juga kepada ekonomi di Indonesia yang pada saat ini juga mengalami penurunan Bapak, seperti masyarakat yang banyak terkena dampak PHK dan juga banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan Bapak. Kami mohon agar Engkau memberikan solusi yang baik Bapak bagi mereka
memberikan jalan keluar yang baik Bapak bagi mereka, agar mereka dapat melewati masa-masa ini dengan baik dan sabar juga Bapak, serta kebutuhan pokok mereka Bapak agar dapat tercukupi juga Bapak. Dan inilah doa kami Bapak, di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami doa dan syukur padamu. Amin. Kepada Bapa yang kekal, Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami mau bersatu hati Tuhan, mau berdoa untuk SPAK, keluarga SPAK Tuhan, mulai dari pembina, Kateli Tuhan. Biarlah Kateli boleh semakin saleh, semakin harinya Tuhan, boleh semakin meneladani karakter-Mu Yesus. Engkau yang pakai Kateli di komunitas kami untuk membimbing kami, untuk membina kami Tuhan. Engkau terus yang menyertai hidupnya Kateli Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk jemaat SPAK Tuhan, terkhusus untuk kami dari 3 kalangan Tuhan, dari pelajar, mahasiswa, sampai dengan yang bekerja Tuhan. Engkau yang berkati kami, Engkau yang melindungi kami semua, Engkau yang menyertai hidup kami, berkat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Kau pakai komunitas ini Tuhan, SPAK, sebagai komunitas anak muda yang boleh menjadi tempat wadah untuk bertumbuh bersama, boleh mengenal Engkau lebih jauh Tuhan, boleh menjadi pribadi yang lebih meneladani karakter-karakter Kristus, menjadi anak muda yang saleh Yesus. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk pengurus dari SPAK, biarlah kami boleh bersatu hati, boleh menyatukan diri Tuhan, Kau berikan hati yang ingin melayani, Kau berikan hati yang tulus dalam pelayanan Tuhan. Engkau yang berikan kami motivasi yang benar dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah pengurus dari SPAK boleh terus melayani Engkau, boleh terus melayani jemaat-jemaat yang datang Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Bapak, kami mau juga berdoa untuk jemaat SPAK yang saat ini terkena dampak COVID-19, terkhusus di bidang pekerjaannya Bapak, untuk yang terkena pemutusan hubungan pekerjaan, kontrak kerja, ataupun yang masih mencari pekerjaan Tuhan. Engkau yang berikan mereka pengharapan, Engkau berikan mereka pekerjaan yang layak Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terus memenuhi lumbung-lumbung di rumah kami. Kami percaya Engkau Allah yang terus menyertai kami, memberkati kami, melimpahi kami dengan kecukupan Tuhan. Bapak, kami mau juga berdoa untuk gereja kami, CWS, Gedung Kenanga Tuhan. Terus dalam masa-masa transisi sekarang Tuhan, kami sudah menggelar ibadah di tempat ibadah di ruangan ini. Biarlah Engkau yang boleh memberikan hati yang taat, hati yang ingin mengikuti semua protokol bagi semua jemaat Tuhan. Biarlah ibadah kami yang sudah kami persiapkan di gedung boleh menjadi sarana untuk jemaat-jemaat datang beribadah, tentu dengan mengikuti dengan taat, dengan semua protokol yang sudah disusun, supaya kami boleh beribadah dengan baik tanpa menjadi sebuah klaster baru Yesus. Kami memohon untuk gereja-gereja juga di luar sana yang masih menggelar ibadah secara online. Kau yang berkati Tuhan, Kau yang menyertai gereja-gereja dalam menyiapkan ibadahnya. Engkau cukupi selalu sarana dan prasarana mereka dalam melakukan ibadahnya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan atas semua kesempatan yang Kau berikan bagi kami di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya ini adalah masa khusus yang Kau berikan pada kami untuk kami boleh lebih dekat lagi dengan Kau. Terima kasih Yesus. Hanya kepada Allah yang kudus, Allah yang kekal, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Teman-teman, berikutnya kita akan memberikan persembahan. Nanti teman-teman bisa satu-satu untuk memberikan ke depan, atau bisa juga mentransfer melalui nomor rekening atau OVO yang nanti akan tertera pada layar pengumuman ataupun dibacakan. Dan saya akan mengundang Rafael untuk berdoa persembahan. Tuhan Yesus, sebentar kita akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengumpulkan kami di pagi ini Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin memberikan persembahan Tuhan Yesus. Semoga persembahan kami bisa berguna untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan Yesus berdoa. Amin. Oke teman-teman, saya akan membacakan pengumuman untuk 30 Agustus tahun 2020 hari ini. Pengumuman yang pertama, tetap saya ingatkan untuk kita semua bisa hadir dalam ibadah Spark di setiap hari Minggu pukul 9 pagi di gedung 54, pastinya di sini. Tapi untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, tetap bisa mengikuti ibadah live streaming di IG kita di sparkyouth_CWS. Dan untuk teman-teman yang akan mengikuti ibadah live di tempat ini, mohon agar dapat mengikuti protokol kesehatan. Berikutnya, ini saya akan membacakan laporan persembahan Minggu 23 Agustus. Untuk persembahan syukurnya 483.000 dan perpuluhan atas nama Geraldine, dengan total persembahan hari Minggu 23 Agustus Rp1.364.693. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan secara online, bisa mentransfernya melalui OVO ataupun Bank Mandiri. Untuk OVO-nya ada di 08111877 837 atas nama Geraldine Agusta, atau di rekening Bank Mandirinya di 15734479664. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai nomor OVO dan nomor rekening Mandiri, bisa bertanya kepada saya ataupun Geraldine untuk nomornya. Berikutnya, tetap diingatkan bagi teman-teman yang ingin mengikuti malam doa Spark, akan diadakan setiap hari Kamis setiap jam 8. Jadi akan tunggu aja infonya di grup untuk linknya dan lain-lain. Saya akan bacakan protokol kesehatan. Mungkin teman-teman udah pasti sering dengar dan juga baca di mana-mana, tapi akan tetap diingatkan. Yang pertama, bagi jemaat yang akan datang dan hadir ibadah secara langsung harus dalam keadaan sehat. Tidak boleh sakit seperti demam, flu, batuk, atau juga yang lainnya teman-teman. Yang kedua, jemaat wajib menggunakan masker dari rumah saat beribadah maupun pulang ke rumah. Atau bisa juga teman-teman bagi yang mau menggunakan face shield, pokoknya tetap jalankan protokol supaya kita tidak menyebar droplet-droplet yang ada saat berbicara ataupun saat bernyanyi. Yang ketiga, jemaat diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk tempat cuci tangannya sebenarnya yang paling dekat dengan kita adalah yang di depan lift, teman-teman. Itu ada sabun dan juga wastafel yang disediakan oleh gereja kita. Jadi teman-teman bisa cuci tangan dulu di situ, baru kita ke Spark. Yang keempat, sebelum memasuki ruangan Spark, jemaat akan dicek suhu badan. Pasti teman-teman tahu untuk di atas 37,5 tidak bisa mengikuti ibadah dikarenakan untuk kesehatan bersama juga ya. Jadi pastikan teman-teman dalam keadaan sehat. Yang kelima, jemaat harus memakai hand sanitizer secara berkala. Dan keenam, jemaat duduk di tempat yang telah disediakan. Dan yang ketujuh, jemaat dimohon untuk tidak menyentuh apapun saat ibadah, terkecuali WL, singer dan pemusik atau para penata layan yang bertugas. Dan yang terakhir, tetap saya ingatkan untuk kita menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu aja teman-teman untuk pengumuman hari ini.
Dan saya akan mengundang kembali Kak Teli untuk menutup kita di dalam ibadah. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebenarnya komisi akan maju, akan menyanyi. Tolong kami agar kami dapat melihat dengan baik dan benar jalan-jalan-Mu Tuhan.
melalui firman-Mu yang senantiasa dapat kami baca hari demi hari. Tuntunlah kami kepada jalan kebenaran dan kepada janji-janji Tuhan. Maka Tuhan, teguhkanlah iman orang-orang muda yang senantiasa belajar percaya kepadamu. Dan biarlah apa yang mereka cita-citakan juga searah dan sejalan dengan rancangan Allah. Jika tidak sejalan dengan rancangan Allah, maka beritahukanlah kepada kami Tuhan, agar kami dapat berjalan searah dengan rancangan-Mu. Tuhan, menolong agar hati kami menyukai firman Tuhan, sehingga setiap hari kami ingin tidak terlewatkan begitu saja, tapi kami dapat belajar firman-Mu hari demi hari. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada, baik yang tinggal bersama dengan kami, begitu juga yang tidak tinggal bersama dengan kami. Peliharakanlah kehidupan keluarga kami. Lumbung-lumbung di rumah kami biarlah terisi dengan berkat kasih setia Tuhan. Maka cukup untuk kehidupan kami sehari-hari, dan juga dapat kami pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang yang membutuhkan. Kuatkan hati kami dan teguhkan iman kami. Tuhan, berikan hati yang murah kepada kami, sehingga kami bisa mengulurkan tangan kami kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Walaupun di tangan kami hanya ada yang dapat kami pakai untuk diri kami sendiri, tapi kami belajar seperti janda di Sarfat, maka kami ingin melakukannya seperti apa yang Tuhan mau. Apa yang ada pada kami ingin juga itu menjadi bagian bagi orang-orang yang harusnya kami tolong. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kesehatan, Engkau menjaga kami, Engkau Tuhan menolong setiap pekerjaan yang masih kami lakukan. Buat itu berhasil dan mendatangkan sukacita bagi kami. Tuhan menolong yang dalam proses belajar dan mahasiswa yang semua dilakukan dari rumah. Tuhan menolong proses ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, bagi kami yang Engkau beri kesempatan dan kepercayaan untuk melayani Tuhan, biarlah juga kasih setia-Mu bersama dengan kami. Ujilah terus hati kami, sehingga hati kami dimurnikan dan terus dimurnikan, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Baik hamba-Mu, begitu juga semua pelayan-pelayan-Mu yang terlibat mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan, tolong kami semua, agar kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, maka antarlah kami dengan keselamatan daripada-Mu. Dan untuk itu kami ingin menerima berkat Tuhan terlebih dahulu. Saudara yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.